Assalamualaikum, Sobat Manusia. Gimana kabarnya? Video kali ini adalah hasil diskusi ngopi rutinan malam Kamis Pak Guru Jonki. Diskusi tentang surat Al-Maun, surat Abasa, tentang cinta Rasulullah bahkan pada seorang pelacur. Kisah Sayyidina Ali yang tak jadi membunuh musuhnya setelah diludahi. Dan banyak tema lainnya yang mengalir selama 1 jam. Seperti apa bacot Pak Guru Jonki kali ini? Yuk sambil santuy kita dengerin sama-sama. Jangan lupa komentarnya ya. Selamat menikmati. Tentang Al-Maun ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang pertama tentang sholat 5 waktu ya. Itu wajib. Masih ingat kan kemarin tanda orang yang gak sesat apa? Sehebat-hebatnya orang, dia tidak mungkin tersesat kalau masih menggenggam sholatnya. Makanya ungkapannya, sebutannya bukan dolin, tapi fasik. Orang-orang yang gak sholat, orang Islam tapi nggak sholat, mereka nggak sesat, tapi fasik. Fasik itu ya kadang sadar, kadang jadi mereka tahu itu salah tapi Yang kedua, yang Tuhan terima dari kita sholat kita atau ketaatan kita. Terus kenapa kita nggak taat aja? Gak usah sholat. kan salah satu wujud dari taat sholat. Sholat itu wujud ketaatan pada siapa? Kan Tuhan nyuruh kita untuk sholat kan, dari ketaatan kita pada janji karena menjalankan sholat. Ketaatan untuk Tuhan, sedangkan sholat untuk siapa? Kepada dari siapa? Dari siapa? Dari diri sendiri. Yang menurunkan wajibnya sholat itu siapa? Rasulullah. Makanya sholat itu ketaatan pada Rasulullah. Sedangkan ketaatan kita ketika sholat itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan apa? Tugas ini gimana? Kepada Tuhan. Ulangi lagi. Maksudnya gini, kan ada orang-orang yang saya nggak usah sholat, saya sholatnya setiap hembusan nafas misal, karena setiap saat ya saya sholat. Sholat yang masih pakai rakaat itu sholat untuk orang-orang yang masih awam. Ada orang-orang yang ngomong begitu. Makanya orang-orang seperti ini nggak paham kalau ketaatan pada Tuhan tanpa ketaatan pada Rasulullah itu bohong. Ketaatan pada Tuhan itu dengan taat pada Rasulullah, itu nggak akan sesat, dijamin. Sebenarnya taat itu apa sih? Taat. Iya, taat itu sebenarnya apa sih? Sekarang begini, kalau Azrul lapar, makan. Normalnya kan makan. Makan itu sebagai ketaatan, kebutuhan atau cinta atau keinginan. Kalau secara manusia itu keinginan, karena kita lapar nih. Keinginan Ya. Kalau secara manusiawi, manusiawi. karena kebutuhan kita, keinginan kita, biar kita nggak lagi lapar, nggak lagi. Bakal taat nggak kalau misalnya lapar tanpa disuruh, bakal makan nggak? Kalau misalnya kondisinya, kalau saya ya, kalau misalnya kondisinya nggak ada apa-apa, ya saya mungkin bisa nahan. Ya untuk bro, kalau misalnya barangnya udah ada di depan, saya nggak, ya memang itu udah ada barangnya kayak gitu. Ya, Bakal nyari nggak? ya Bakal nyari. berarti taat itu pencarian berarti. Taat itu tetap kebutuhan. Salah satunya pencarian. Taat itu tetap Kebutuhan adalah versi rendah dari ketaatan.
Makanya tingkatannya keinginan, kebutuhan, cinta dan ketaatan. Salah satu wujud ketaatan kita adalah pencarian terus-menerus terhadap kebenaran, yaitu Tuhan. Makanya di surat Al-Fatihah itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. Kalau kita minta ditunjukkan jalan kan berarti kita lagi mencari jalan, ya kan? Sederhananya begitu. An sholatim sahun, yang lupa tentang sholatnya, lupa dengan sholatnya, baik itu sholat yang 5 waktu tadi, ketaatan pada Rasulullah, juga ketaatan pada Tuhan. Kalau kita sholat, ya setidaknya kita menaati apa yang disuruh atau dilarang oleh Tuhan. Disuruh kita melakukan, dilarang ya kita menjauhi. Berarti ketika kita sholat, sekali sholat 5 waktu, lantas kita melakukan kezaliman, berarti itu kita Lupa kepada Tuhan. Lupa tentang sholat kita. Ya. Yang paling dekat itu. Kalau pada Tuhan jelas. Karena yang sholat itu mencegah dari perbuatan lain. Betul. Inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya kan, kok banyak sih orang yang sholat tapi mau waktu tapi korupsi, zina, mabuk ya tetap. Kenapa? Ke ayat itu, dia sholat tapi lupa dengan sholatnya. Oh, berarti arti lalai di sini sekali dia udah melaksanakan. Makanya itu tingkatan. Yang pertama, sholat sebagai syariatnya Rasulullah. Yang kedua, sholat sebagai ketaatan pada Tuhan. Kalau kita baru bisa sholat, kita taat pada Rasulullah, kita sholat masih senang kriminal, masih senang nipu segala macam, berarti kita masih berada di tahap itu yang bawah. Tahap yang lebih tinggi ya tadi, inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita sholat dan belajar menghindari itu, walaupun berat, latihannya berat. Jadi kalau memang orang ya rajin sholat ya Pak, tapi tadi misal itu habis sholat maksiat jangan, itu yang salah berarti apanya Pak? Kita belajar untuk tidak hanya sekedar melihat salah benar dulu. Kita jangan ke salah benar dulu, karena ini nuansa subjektifnya sangat besar. Salah benar, orang itu sekalipun kita mendalil, keluarin dalil, tapi kalau dia nggak merasa salah, ya terus akan merasa benar. Makanya kita jangan terperangkap di salah benar dulu. Ada orang sholat tapi dia masih maksiat, ini yang kurang mana? Yang kurang mana? Menurut kalian apa? Hah? Orang sholat tapi maksiat jalan, yang kurang apanya? Sedangkan janji Allah, inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah keji dan munkar. Yang kurang ke khususannya deh. Aduh, anjum. Berarti sholatnya salah. Kok ada yang Aku tangkap sih kayak gitu. Berarti kan di sholatnya itu ada yang salah. Makanya tadi kita nggak ngobrol masalah salah benar dulu. Iya, maksudnya
dalam sholatnya itu posisi kondisinya dia mungkin pikirannya ke mana-mana, dia memang melaksanakan sholat, cuma ya pada saat itu dia bukan, maksudnya pikirannya udah kemana-mana, mungkin dia pengen cepat-cepat selesai, mungkin pengen ada yang lain-lain halnya lagi, menurut yang saya tangkap sih Pak. Iya. Kalau seperti itu nanti pertanyaannya begini. Tapi kenapa ada orang yang nggak sholat tapi orangnya baik? Yang kurang apanya? Kurang apanya? Yang kurang hidayahnya. Dia nggak dikasih hidayah buat masuk Islam. Ada loh orang-orang Islam yang nggak sholat, sholatnya jelek, tapi dia sedekahnya bagus. Ada. Iya, ziarahnya bagus, puasanya bagus, 40 hari puasa weton segala macam. Iya. Mungkin ini Pak, mungkin ya hatinya bersih. Dia nggak mikir-mikir yang lain-lain. Kalau bisa, kenapa? Tuntunannya belum sempurna. Tuntunannya belum sempurna. Terus apa lagi? Kita bicara yang bisa kita amati dulu. Kalau hati, pikiran, khusyuk atau enggak kan susah. Yang kurang apanya? Kesadaran, apalagi pikiran aja kita enggak. Ini nggak bisa nebak, apalagi kesadaran. Dia belum menganggap kalau sholat itu kebutuhan. Belum Mungkin dia anggap. mungkin dia sering lihat yang baik-baik mungkin Pak. Misalnya jiwa sosialnya, ya misalnya lihat orang sedekah, jadi dia pengen sedekah juga. Lihat dia dikelilingi loh orang hal-hal yang baik. Akalnya. Walaupun sholatnya belum sempurna. Iya. Bisa. Ya, karena lingkungannya faktor lingkungan Ah. baik-baik. Paksa ya, Sul. Ya. Coba kalau kita sholatnya Pak, misalnya kita sholatnya rajin, gajinya rajin, tapi kalau lingkungannya nggak mendukung, selalu diperingatkan dengan hal-hal yang mematikan atau buat ya kayak gitu, buat kita terpancing untuk itulah membenarkan bahwa kita yang benar karena kita sholatnya benar guys. Mungkin pandangannya Biasanya sih sholat kayak itu gitu. Oke. sebagai apa? Gugur wajib dalam Sholat hanya pengukur kewajiban. Nah, ini lebih dekat, nampak ini. Jadi, assalamualaikum. Langsung. Jadi sholat absen. Tuntas kewajiban ya. Ada lagi? Apa yang menjadikan orang cenderung berbuat jahat? Entah itu tindakan ataupun pikiran. Pikiran jahat kan banyak, dendam, benci, fitnah, gosip, ya, dan sebagainya. Apa yang menjadikan orang terinspirasi untuk terus melakukan itu sedangkan dia melakukan sholat? Selain tadi karena sholatnya misalnya cespleng, assalamualaikum, hari, sholatnya nggak membekas bahasa kasarnya. Selain itu apa? Kalau misalnya dibilang sholat adalah benteng ya, berarti orang tersebut itu belum mendirikan bentengnya, Orang tersebut belum? mendirikan bentengnya atau mendirikan sholat. Ya. Sholatnya belum sempurna katakanlah. Mendirikan sholatnya. Ibaratnya lebih fondasi, pan bangunan itu males. Berarti tadi ya sholatnya apa ya, masih di kategori fasik tadi, ada yang sholat ada yang enggak. Tapi ini ada orang sholatnya 5 waktu tapi dia juga senang bergosip, dia senang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ananiyah ya, bukan onaniyah. Iya. Beda. Halo. Anania itu dari kata ana, jadi merasa aku yang benar, aku yang berkuasa dan sebagainya. Apa yang menjadikan orang terus terinspirasi kejahatan? Itu bisa terjawab dari pertanyaan ini. Berteman dengan orang jahat boleh nggak? Tujuannya apa? Ya.
Boleh nggak? Ya entah itu tujuannya apa atau apa, boleh nggak intinya? Tujuan baik atau buruk. Intinya berteman dengan orang jahat itu boleh nggak? Boleh. Kalau Ya, kalau kalau kita punya fondasi fondasi kita untuk prinsip lah. prinsip, oke. Ya, Oke. Secara fikih, ilmu fikih, berteman dengan orang jahat itu nggak boleh. bukannya itu bukan orang jahat ya, tapi orang yang selain Islam ya. Yang Fasik, menjadikan intinya teman fasik. baik. Fasik, intinya fasik. Baik fasik ataupun kafir, intinya orang jahat lah. Orang yang wataknya jahat, boleh nggak? Secara fikih itu nggak boleh. Tapi berteman untuk memperbaiki itu boleh. Memperbaiki sesuatu. Memperbaiki dia, iya. Ya, balik lagi tujuannya kan baik. Tergantung tujuan. Cuma begini, dia yang akan terbawa oleh kita atau kita yang akan terbawa oleh dia. Kemungkinannya kan masing-masing, 50-50. Mungkin dia yang kebawa sama saya atau saya yang kebawa sama dia. Tapi kan tergantung koordinasi dari orang. Betul. Makanya apa yang menjadikan orang-orang yang sudah sholat tapi sifatnya jelek, atau bahkan dia sholat lima waktunya bagus, puasanya bagus, ibadah syariatnya bagus, tapi dia sisi dalamnya, pikiran dan hatinya kasar dan sebagainya, yang lebih nampak adalah lingkungan. Dia bergaul di mana, Lingkungan yang memicu itu. temannya orang-orang yang seperti apa. Bisa jadi orang menjadi jahat karena kita yang merasa baik itu nggak mau menemani mereka. Berarti sikap cuek salah. Makanya ini kita nggak bicara benar salah dulu, tapi bicara adil. Bisa jadi orang-orang yang jahat itu bukan jahat karena keinginannya, tapi karena tidak ada orang yang mengingatkannya. Karena baik yang tersakiti. kalau Halo. Berarti kita sebenarnya juga tidak adil sama orang jahat. Kita bukan kita merasa baik, bukan. Kita merasa orang yang jahat itu Islam. Nah, berarti itu kan sebenarnya kita nggak adil. betul, betul, Memang kita harus berteman sama orang baik sih biar kita Betul. coba baik. Cuma di satu sisi kejahatan itu sebenarnya buat kita tidak adil kayak gitu. Karena kita memponis orang sih. apakah bisa disebut orang baik ketika orang baik itu membiarkan begitu saja orang-orang jahat? Ya itu tadi ketidakadilan. Ah, berarti kita kalau misalnya merasa baik, kita juga terpenjara dalam ananiyah tadi, dan itu adalah sifat iblis ketika dia merasa lebih baik daripada Orang lain. Adam, orang lain. Ini ujian buat kita semua. Jangan sampai kita yang merasa seperti ini itu lebih baik daripada orang lain. Makanya konsepnya adalah terus belajar. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah di sini. Kita semua belajar, termasuk saya. Dalam konteks sholat tadi, mereka yang lupa akan sholatnya, yang pertama dia belum begitu paham sholat, kebutuhan sholat, kesadaran sholat dan sebagainya. Yang sholat itu 5 waktu dari Rasulullah. Yang lebih tinggi dari itu adalah ketaatan pada Allah dan Rasulullah. Mereka lupa sholatnya itu tidak bisa menjadikan dia lebih baik. Tadi Pak, Ya. timbul pertanyaan kayak keadilan sama orang jahat tadi. Ya, Kita kan ibaratnya lah posisi kita di mana kayak gitu. Ya. Pada saat kita lihat orang jahat, di satu sisi kita harus berteman sama orang baik. Maksudnya orang baik yang dapat memperbaiki kita. ya, Ketika kita berteman sama orang jahat, otomatis kita kan pengen dia lebih baik, kita ajak kayak gitu. Ya mungkin dia menolak, pasti kan dia menolak. Nah posisi kita, apakah kita terus di sebelah orang baik, otomatis kan kita tidak adil sama orang jahat.
kita di sebelah orang jahat pun kita ingin memperbaiki diri kita juga, Iya. teman orang baik. Iya. Kita posisinya kalau di tengah-tengah kan nggak mungkin kita tiba-tiba jadi orang jahat, tiba-tiba jadi orang baik kan Iya. nggak mungkin. Secara ilmu fikih, menolong orang jahat itu juga jihad. Maksudnya begini, kalau kita menolong orang baik kan wajar ya, tapi menolong orang jahat biar orang jahat itu tidak melakukan kejahatan lagi, itu adalah semacam jihad, seperti jihad pahalanya. Maksudnya begini, kalau ada polisi, orang bakal berani maling nggak? Enggak kan? Berarti adanya polisi, sistem kepolisian itu menjadikan orang tidak melakukan kejahatan. Nah, yang kita lakukan sebagai orang baik seharusnya itu. Persoalannya kayak tadi misalnya orang yang senang fitnah, orang yang senang ngerasani gosip, gibah, membicarakan keburukan, orang yang senang menipu, itu nggak ada ukurannya dan nggak ada polisinya gitu. Oh iya. Ya kan? Posisi kita di mana? Yang pertama, dari hati kita harus pahamkan, ketika kita melihat si jahat itu, kita merasa lebih baik dari dia nggak? Pastilah. Hah? Secara alami sebetulnya, maksudnya secara manusiawi, karena dia melakukan jahat, kita nggak melakukan hal jahat, otomatis kita merasa baik. Itu si anania, itu dibersihkan. Oh iya. Nantinya kalau misalnya kita merasa baik, kemudian ada ujian hidup yang datang, nanti kita akan menyalahkan Allah. Kok dia yang jahat, hidupnya enak, Cara saya yang sholatnya rajin, yang taat, kenapa dapat ujian seperti ini? Ya kan? Makanya sifat ananiahnya dibersihkan. Posisinya di mana? Yang pertama, makanya dalam doa kita itu Allahumma firlana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira walil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Muslimin dan muslimat. Muslim itu orang yang Islam, entah itu sholat ataupun enggak, ya. Loh, yang kafir gimana? Yang kafir enggak termasuk. Yang kafir itu jangan kita mendoakan ampunan buat mereka. Yang non muslim ya, istilahnya yang belum bersahadat lah. Tapi yang kita doakan pada mereka adalah hidayah. Ya Allah berikan hidayah pada mereka, bukan ampunan. Kalau misalnya orang lapar, itu diberikan minum, tepat enggak? Tepatnya dikasih apa? Makan kan? roti atau Itulah pengibaratan orang-orang kafir, jangan dimintakan ampun, tapi mintakan hidayah. Nanti kalau hidayah datang, dia akan minta ampun sendiri. Lanjut tentang tadi posisi di mana ketika kita posisinya di mana pada orang jahat itu. Doa tadi, muslimin wal muslimat, itu orang Islam yang baik dan orang Islam yang jahat. Itu kita mendoakan. Kemudian al-ahya minhum wal amwat. Mereka yang hidup ataupun yang mati. Yang pertama kita mendoakan mereka dulu. Yang kedua baru kita berinteraksi ketika momennya datang. Contoh, kita tahu dia naik motor, kemudian misalnya motornya bocor atau bensinnya habis. Kira-kira gimana? Kita naik motor, dia bensinnya habis atau motornya bocor, kita lanjut aja sambil wah rasain lo gitu, atau ditawarin. nanti dia dapat ya istilahnya ya mulai hatinya Betul. Mereka orang-orang yang jahat bisa jadi hatinya merasa tidak ada yang peduli pada dia. Orang-orang jahat itu pada awalnya mereka tidak dipedulikan oleh Tuhannya. orang baik yang tersakiti. Potong dikit Pak. Ya, Ya, kan kondisinya orang jahat orang baik yang menolong ya. Yang mengalami kejadian ya pada pewong bukan Islam. orang. Pewong
Islam. Aku nolongi kae, Pak. Apa sih ditolongi? Biasanya kayak aku cuma njaluk imbalan karena kayak katakan misal ya project skripsi ngono. Ya. Tak tolongi. Bicara bisa, ya wis tak mewangi ya. Tapi nek giliran aku susah, bicara teka. Itu mani njaluk sebuah imbalan ngono kae. Iya. Wong aku kono pikir ngono. Ya aku sih sabar ya, Pak. Nek wong sabar masa iya dibadak-badak kayak gitu terus. Jadi bukan berarti aku pengen orang yang gak sabar. Orang mesti biar kita tetap di posisi orang yang sabar, tapi enggak begitu terinjak-injak gitu lah. Dengerin teman bantuin. Ya ini secara umum aja ya. Ini secara umum. Ketika kita menolong orang, niatnya yang pertama karena siapa? Yakin? Kalau karena Allah, ujungnya tidak akan seperti itu. Karena kita akan sakit ketika orang nggak mau bantu kita. Iya. Ya terserah wis kayak gitu. Iya. Tapi nek mantepnya kayak ngomongnya, Pak. Nggak masalah. Persoalannya begini. Kenapa kalian tidak menganggap? Kenapa kita nggak menganggap bahwa setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita itu ada di koordinat intan surullah yansurkum. Ketika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Maka anggaplah kalian sedang menolong Allah, tanda kutip ya. Tapi terkait orang menolak. Ya. Misalnya kan ketika skripsi, itu sebuah pekerjaan kelompok, Pak. Pekerjaan kelompok. Si ini kan yang ngono ya. Oke, ngopen nggak arep kayak tolong pada tekau. Terus dia kerja kelas berat, dan kalau teka giliran cukup tatat tok terus jangan teka ya gue harus kejadian lebih dari 3 kali ya aku awal-awal tuh santai baik tak pikir bocah kalau kesepenan kan ya teman aku bilang ya satu sih masih sabar santai besok pikir ya baik kemana mas ngaji bisa apa ya si kayak si pemain yang pakai lamon sama kan jembatan ya Ojan kan pernah takut kayak gitu sabar tapi rasanya kayak gitu Pak ya kayak link pertanyaan gue begini, orang-orang yang jahat pada kita dan dia tidak merasa itu adalah kejahatan, kebodohan, penyiksaan dan sebagainya, pernah nggak kita diajak diskusi, musyawarah, kali-kali Pak dipahamkan? iya tiap malam kita coba makan yang nggak tiap malam sih beberapa malam lah sampai pulang pagi Kemudian setelah itu, kalau memang tidak mau dipahamkan, kenapa kita masih mau satu kelompok dengan dia? karena udah terpaut dia ya Pak. Karena udah terpaut biaya, karena sistem, karena aturan, karena ditunjuk dosen, karena ditunjuk oleh pemerintah desa dan sebagainya, maka gunakanlah cara yang kedua, cara bahwa kita itu lebih kuat dari dari penyiksaan yang dia lakukan. Makanya bahasanya begini nih, ini bahasa yang saya gunakan ya, tertawalah bersama orang yang menyiksa kamu. Pahami dulu ya. Tertawalah dengan orang yang menyiksa kamu. Bisa nggak? Saya mikir aja baru ini Bang. Kira-kira kalau ada orang menyiksa kita, dia kan merasa senang. Kemudian kita juga sama merasa senang. Yang menyiksa bakal gimana? Itu satu. Yang kedua akhirnya dari bahwasanya udah mempan Ya, bisa ada ya. dia pasti mulai berpikir pikirannya kan ini orang disiksa kok malah senang
Malah lebih parah dianggap gila. Gila. Makanya begini, ini penting, silakan teman-teman catat. Jadi baik aja kurang. Harus cerdas. Baik cerdas itu kurang. Harus kuat. Baik cerdas kuat itu kurang. Yang terakhir harus gila. Ketika kita masih mau tetap jadi orang baik. Gilanya bukan gila kehilangan kewarasan ya, bukan. Bukan kehilangan kesadaran, Bukan. Gila ini sudah masuk ke bahasa kasarnya tingkatan ikhlas. Orang-orang yang sudah masuk ke tingkatan ikhlas, dia pasti punya cara berpikir yang anti mainstream. Yang jadiin banyak orang menganggapnya gila. Yang burung enten, Pak. Yang masih normal. Bersyukurlah. Masalahnya tak pinggir GPP ya, ben kayak bikin orangnya ya, Ben. Tadi kita udah dikit. Kita kembali ke tadi ya. Kita kembali ke ketika kita menolong orang, niatnya karena apa? Kalau karena orang itu pasti kita kecewa. berharap kepada manusia sih ya, Pasti kecewa. tadi walaupun sebenarnya kita walaupun kita bantu orang kan otomatis kan kita nggak ada mikir bantuan lain, tapi pada posisi kita saat menderita pasti kita berharap itu tadi bantuan manusia. Dan tanda petiknya tadi aku bantu dia, otomatis ketika aku susah ya, aku minta bantu, itu kan sebenarnya harapan sebenarnya. Betul. Ketika kita menolong orang atau berbuat baik apapun, sekecil apapun, kita menolong lalat yang jatuh ke air kita, air minum. Mana mungkin kita berharap pada lalat itu untuk berbuat baik pada kita juga? Enggak kan? Ya walaupun seperti itu ada memang. Semutnya Nabi Sulaiman misalnya, yang ngasih sebutir gula karena perbuatan baik Nabi Sulaiman. Memang hal-hal seperti itu ada, tapi kan bukan kelasnya kita gitu. Itu waktu ceritanya zaman Ada tapi bukan kelasnya kita. Itu kelas para kekasih Allah tingkat tinggi. Selain pertanyaan tadi, ketika kita berbuat baik atau menolong orang karena siapa? Kedua, untuk apa? kebaikan hidup kita, Pak. Kebaikan. Ketika kita membantu orang, otomatis kan hal-hal positif masuk ke dalam diri kita. Kita mulai mengasah hati kita untuk ya memulai sesuatu yang baik lah. Walaupun orang lain belum tentu menganggap itu baik. Secara mendasar, kalau kita menolong orang, seneng nggak? Senang kan hati kita jadi baik kayak gitu. Bergembira nggak? Terharu? Ada rasa haru kan? Apalagi kalau yang kita tolong cewek cantik kan? Itu ngarep padahal. Itu bonus, Pak. Bonus. Itu rahmat, Pak. Iya. Rahmatnya Allah. Barangkali suatu saat atas bantuan kita ya itu dapat hidayah biar Ya. suka sama kita. Direspon dulu silakan. Ya, nah ketika memang kayak tadi apa analisa tadi sih, Nah, tapi dalam hati kita itu punya terbesit gini loh, Pak. Ya wis, kayak perlakuan aku kayak nanti baiklah aku kamu juga bisa kayak tapi dalam bentuk kayak bukan sebuah pembalasan, tapi kayak sebuah pembiaran gitu loh. Ketika nanti dia datang kan juga perlu sendiri. Ini gitulah sebuah kayak kita bukan membalas, tapi kita ini mengingatkan dia. Ketika dia biasanya kayak sadar orang. ya betul. Sebuah kayak penegasan dia itu udah sewenang-wenang apa bukan dalam Ya. akan oleh kesalahannya dia sendiri. Sekarang begini. Kan nunggu kayak imbasnya itu loh, kayak pas dengan tulis kan kebaikan kan akan bertemu sih kebawaan sih kebaikan apa keburukan lah. Kita yang paling bahaya kan kita itu
Memantul pas di momennya. Nah, itu dia. Gini loh. Kalau misalnya kita ada kisah menarik tentang ini, tapi banyak, tapi setengah lupa. Maksudnya begini, kalau kamu benar-benar orang baik, dan ketika kamu disakiti orang yang pernah kamu baiki, kemudian kamu jadi tidak baik lagi, maka kebaikan yang ada dalam diri kamu itu berarti bohong. Berarti itu orang baik yang tersakiti kemudian dia jahat. Contohnya begini, ini contoh yang masyhur. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali ya, itu pernah dikerjai tetangganya, dipanggil sampai 3 kali. Mat sini mat. Dia datang. Pas datang ke rumahnya nggak jadi, wis balik lagi aja. Oh ya udah, balik. Kedua kali dia dipanggil lagi. Mat sini mat, lupa tadi. Datang lagi. Pas datang, nyampe ke rumah, nyampe di rumahnya yang manggil tadi juga sama, nggak jadi, wis ntar aja. Iya kan? Yang ketiga sama, sampai ketiga kali Imam Ahmad itu santai aja, cengar-cengir. Ditanya sama tetangganya, kok kamu saya kerjain seperti itu nggak marah? Baik ya, iya Zaman samono anane telepati. Imam Ahmad bin Hambal jawabnya begini, saya berbuat baik ke kamu itu bukan karena kamu. Kok kamu pede banget ya? Saya berbuat baik seperti itu ya karena Allah, karena Rasulullah. Karena siapa orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, man amana billah wal yaumil akhir fal yukrim jahro. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Jadi ketika kita memuliakan orang, membantu orang, orang itu jangan sampai kepedean. Kepedean kalau kita membantu itu karena dia. Sebaliknya kita pun ketika ada orang membantu itu jangan kepedean. Kita baik, kita cakep misalnya, kita kaya, kita tenar misalnya dan sebagainya, jangan. Tapi kembalikan lagi ke Allah lagi. Makanya akan tuntas ketika diniatkan langsung karena Allah. Apalagi bahasa tasawuf, ketika kita berbuat baik, yang kita lihat adalah Allah, tanda kutip ya. Kita menyelamatkan lalat, yang kita ingat adalah Allah. Lalat ini hambanya Allah, saya menolong dia berarti saya menolong hambanya Allah. Mudah-mudahan Allah senang dan sebagainya. Tapi itu tingkat tinggi. Sebaliknya, kita akan terus-menerus kecewa selama kebaikan yang kita lakukan bukan karena dan untuk Allah. Sebisa lah kita ya bantu lalat atau bantu apa Allah lah. Kita sebagai motivasi kayak gitu, sebagai motivasi. Ya kita itu tadi karena Allah, karena memang karena Allah. Iya. Tapi kan untuk memotivasi kita kan kita sebut terus, berarti itu Ria. Itu tingkat keikhlasan atau memang buat motivasi kita, atau kan kita berbuat baik kan istilahnya ada motivasi sendiri kayak gitu. Apa boleh kayak gitu kita terus menyebut atau nggak perlu disebutin pun juga nggak apa-apa, maksudnya biasanya kan kita untuk memotivasi kita, namanya manusia kan banyak kelemahannya kayak gitu. Dan yang kita menyebut itu untuk motivasi. Tapi secara ketika kita nggak menyebut itu, mungkin di satu momen kita nggak menyebut itu, kita pasti tingkatan ikhlasnya kan ya posisinya kayak gimana? Ikhlas nanti dulu. Kayak cerita yang sholat 40 hari berjamaah di Masjidil Haram buat nikahin anak kiai kemarin kan. Begini, tahadus bin nikmah di surat Ad-Duha, bini mati rabbika fahadis.
tahadus bin nikmah itu boleh, mengabarkan kebaikan itu boleh. Misalnya pas datang tadi, wah tadi di jalan ada nenek-nenek yang minta nyebrang, saya anterin, saya nyebrangin kemana, dari Jawa ke Sumatera misalnya. Teleportasi. Aduh nomor ya, itu boleh. Tahadus bin nikmah, mengabarkan kebaikan yang kita lakukan itu boleh. Menampakkan kebaikan juga boleh. Maksudnya gimana? Kayak gini misal ngaji, kita tampakkan. Tapi bukan untuk tadi menyebut-nyebut. Yang nggak boleh itu menyebut-nyebut, mengungkap-ungkap. Itu nggak boleh. Tapi mengabarkan, menampakkan boleh. Beda ya antara menampakkan dengan menyebutkan. Ya, bisa dipahami nggak? Tidak konotasinya dengan ria gimana? Ria itu ketika di hati kita berbuat baik bukan karena Allah. Itu ria. Misalnya karena ingin dianggap baik. Masuk. Jadi kalau di ucapan ria nggak begitu nampak. Justru ada kebaikan yang harus ditampakkan. Untuk pertempuran energi, ada orang habis zina, tiap habis zina, habis mabuk, kok dia terus bercerita, saya habis nyewa PL segini, saya habis gawe status dan sebagainya. Itu boleh kita pertarungkan. Kita update status lagi, alhamdulillah habis ngaji di sini, alhamdulillah habis ziarah ke sini, alhamdulillah habis silaturahim ke ini. Quote kebaikan misal, itu boleh. Ketika konteksnya pertarungan pemikiran kayak tadi antara kejahatan dengan kebaikan, itu boleh ditampakkan. Tapi ria secara mendasar itu ketika kita berbuat baik apapun itu, tujuannya itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Misalnya kan kita menyebut-nyebut kan nggak boleh Pak. Saya kan habis bantu orang nih, orang kan nanya, otomatis kan kita, aku berbuat baik Allah. Ya, kalau masih kayak gitu, aku berbuat Beda lagi. untuk kamu. Beda lagi kalau ditanya. Kalau ditanya itu Ya kan pasti secara manusia kan pasti dia nanya, nggak mungkin kita nyebutin aku berbuat kamu atau kamu atau apa. Itu kan cenderung itu tadi Pak. kalau berbuat baik, kalau ditanya itu beda lagi konteksnya. Nanti kita nyambung. Jawab aja. Habis dari mana? Kok sama dia? Oh tadi habis traktir makan dia sama keluarga besarnya. Pakai duit saya. Ria apa? Bukan. Malah itu resikonya jelek. Kok nggak ngajak saya sih? Ntar saya ajak keluarga besar saya juga. Makanya ada konsekuensi masing-masing. Kalau ditanya beda lagi. Kecuali nggak nanya nggak apa, kita ngomong-ngomong itu yang nggak boleh. Apalagi pada orang yang pernah kita berbuat baik ke dia. Misalnya ke adik kalian, kamu itu saya sekolahkan, saya bayar, saya besarkan, kok malah seperti ini? Nggak boleh. Qaulun ma'ruf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairu min shadaqatin adza. Berkata-kata yang baik dan permohonan maaf itu lebih baik daripada ngasih tapi nyebut-nyebut. Itu Quran Al-Baqarah. Maksudnya gini, kalau ada pengemis lebih baik kita bilang maaf ya daripada kita ngasih tapi sambil komentar perjalanan nyaluk boy. Wara seger. Tapi misalkan komentarnya ini Pak, habis kita kasih komentar, kamu kasih Beda lagi. Memang peduli. Beda lagi. Atau kamu saya suka makan aja. oh enggak, sambil sih gue di sekolah ayam pun gue Ya apa-apa. Anak juga Pak. Ya. Ini gini, kaitan dengan ria. Ada penasaran bahwa ria itu sama kampus amal atau perbuatan yang kita lakukan. Setuju orang? Ya. Hah? Ya, anak ungkapan.
Lebay. Ya kan anak Amal ria. iya deh. Katakan misal aku kayak baru sholat misal nang Masjidil Haram misal terus upload sebagainya Iya. berarti pengen anak sebuah Jelas itu ria. ya nggak gue anak sih ngomong bahwa amalan dia orang diterima dari jawab betul apa Persoalan diterima atau enggak diterima itu bukan urusan kita. Intinya itu termasuk ria atau semakin menjauhkan kita dari keikhlasan. nah, terus kaitannya lagi lanjut yang dari sini yang almarhum kayak dimana orang-orang yang berbuat ria kan orang-orang yang lalai dari sholatnya sama orang-orang yang berbuat ria Iya. itu kan di awal kan makan selangkalan orang-orang yang sholat orang-orang yang lalai Iya. orang yang berbuat ria Iya. padahal ria kan sebenarnya kayak sintekan apa beda kalau disebut perkosa misalnya orang selangkala yang membunuh atau yang memperkosa atau yang korupsi lah atau apa yang sudah tindakan yang merugikan banyak orang pak nah ini ria kan cuma kaitannya aku sama Tuhan Justru ketika hati seseorang itu buruk, maka keburukan pikiran, tindakan semuanya itu berawal dari sana. Orang ketika hatinya sudah buruk, pikirannya nggak bisa berpikir jernih, dan tindakannya pun pasti tindakan kriminal. Karena alat ukurnya adalah kebersihan hati. Semakin bersih hatinya, termasuk dari ria, semakin jernih hatinya, pikiran dan tindakannya juga akan selaras. Ini tentang keseimbangan. Makanya tadi ada orang sholat, tapi dia masih jahat. Pasti sholatnya belum masuk ke hatinya. Ya, paham. Paham ya? Alhamdulillah. Tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. aduh tutup Or. Berarti hampir bahasanya ketidaknyamanan kita itu dari niatnya untuk apa, prosesnya gimana, dan ikhlas atau tidaknya kita gitu ya. Ya. Ikhlas itu adalah konsekuensi akhir. Ikhlas itu konsekuensi, maksudnya gimana? Kalau niat kita benar karena Allah dan prosesnya kita mengikuti Rasulullah, nggak harus sempurna ya, karena kita kapasitasnya jauh banget sama Rasulullah. Ketika niat dan prosesnya betul, maka konsekuensinya pun akan seimbang, selaras. Berarti bisa dikatakan pasti ikhlas gitu Pak. Hampir pasti itu akan sampai pada keikhlasan ketika niat dan prosesnya itu tujuannya benar. Niat pada Tuhan, proses mengikuti Rasulullah. ini kan orang ria dosa besar Hah? ria orang termasuk dosa Dosa besar. besar Yang ditakuti Rasulullah itu bukan syirik menyekutukan Allah, ya tapi syirik kecil. Itu ada hadisnya. Iya. Kenapa? Karena syirik kecil itulah yang akan menggerogoti hati sedikit demi sedikit, dan akhirnya hati itu mati. Nggak bisa mengingat Allah lagi, menjadikan Allah nomor satu. Nah, cara menghindari riak kecil itu Pak, gimana Pak? Misal ya Pak, kita kan ketika posisi kita itu pasti kita pengen ya selalu lah ikhlas untuk Allah apa. Dan di satu momen ya selalu terselip itu, maksudnya kita merasa bangga dengan diri kita sendiri. Ketika kita merenung mengevaluasi pencapaian kita bangga. Apakah itu termasuk ria atau bukan Pak? Kan kita otomatis kan ketika kita merenung, ternyata aku udah sampai seperti ini. Ya dulu aku pernah seperti ini, jahiliyah bahasanya kayak gitu. Sekarang udah lebih baik kayak gitu. Apakah itu termasuk itu tadi membangga-banggakan hati kita kayak gitu? Intinya begini, semua keburukan pikiran, entah itu ria, entah itu dendam, kebencian, dan sebagainya, Penyakit hati. akarnya itu kebodohan. Makanya yang diwajibkan pertama lebih dulu dalam agama ini itu adalah belajar. Makanya di sini tuh nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah.
Saya nggak menganggap guru kalian enggak, dan kalian enggak saya anggap sebagai murid, enggak ada. Yang seperti itu enggak ada. Saya enggak nerima yang seperti itu. Kita sama. Kenapa? Karena juga saya mengharap hidayah sama seperti kalian dari Allah. Kita sama-sama belajar. Setelahnya ya mungkin kita lagi menyendiri Ya. atau berdiskusi sama keluarga atau apa, kalau otomatis kan kita ya terselip lah pasti hati bangga kita yang memotivasi adik kita, kan otomatis kita pasti aku udah nyampe seperti ini, kamu apa dalam hati kan biasanya kan sebenarnya walau itu sebenarnya untuk memotivasi, apakah itu posisinya ya itu tadi gitu. Iya, jadi gini. Ya kadang-kadang nah, balik yang tadi apa namanya yang Ria tadi, otomatis kan kita bicarakan hal-hal yang baik sama adik kita kan boleh, Ya. tapi kan secara di hati kita kan pasti terselip itu tadi kebanggaan terhadap diri kita bahwa kita nih lebih baik dari dia, ayo kayak gitu. Bagaimana kalau ternyata respon dari adik kita atau saudara kita bertolak belakang, dia malah merasa rendah, gimana? Ya, Berarti kita udah menghinakan saudara kita. Ya itu kan maksudnya niat kita kan buat memotivasi, bahasanya kan kita nggak mungkin membiarkan saudara kita nunggu setelahnya nunggu dapat apa baru dia lebih baik kayak gitu kan. Begini, kalau misalnya Azrul itu seekor kucing misalnya, adiknya Azrul itu seekor burung, terus Azrul memotivasi adik Azrul yang burung itu untuk belajar berlari, belajar mengeong, mencakar, kira-kira dia bakal merasa rendah atau merasa termotivasi? termotivasi ke di Kurama, Pak. Asli. Iya kan? Makanya kita mau memotivasi orang, tadi kita harus belajar dulu orang ini orangnya bagaimana. Konsep adil tadi, ya silakan. Konsep adil tadi itu harus kita dahulukan sebelum salah benar. Salah benar itu ntar. Ini tentang keadilan dulu. Keadilan itu menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Tentang proporsi. Tentang koordinat yang tepat. Bagian yang posisinya mana deh? Pejabat ya. Misalkan ini. Misalkan salah satu dari kita usaha jadi pejabat atau mungkin orang penting lah. Pejabat kan di mata anaknya tinggal mengelola ya. Maka dari itu kita punya misal katakan ya, kegiatan kita atau apa kita posting yang berkaitan dengan program kerja atau pemerintahan atau mungkin keinginan dalam diri, jadi program kerja dalam diri lah, pencapaian diri gitu. Misal kayak sembako, bantuan atau apa sebagainya kita posting. Dan ya awal kita ingin niatnya kita itu biar masyarakat mesti bukan ini sebuah ujian, tapi ingin melaporkan atau mempertanggungjawabkan dalam bentuk ini misal sosial media gitu. Iya. Dalam bentuk seperti itu. Awalnya gitu loh Pak, awalnya gitu. Tapi ketika misal tes datang kumpulan apa tiba-tiba dan sebagainya, akhirnya jatuhnya kayak senang dan sebagainya, itu udah masuknya atau belum Pak? Iya. Walaupun tadinya nggak ingin itu. Persoalannya gini, kita tuh jangan takut sama riaknya, jangan takut sama pujiannya. Hati kita ini segala sesuatu gampang nempel di sana. Persoalannya itu jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Hal-hal yang buruk itu menempel di hati kita. Ada yang muji nih, Iya. ada yang muji, ada yang memotivasi, ada yang membanggakan dan sebagainya. Pasti nempel, pasti seneng, kupingnya mesti megar. Nah, oh jangan gitu, jangan berlebihan. Tapi kan ini tidak. Ya, pemain Kuping kan tetap. sekelas pejabat kan sinjilannya ada Pak. Iya. Makanya ada satu benda dalam tubuh manusia yang ketika itu baik, maka seluruh
tubuh akan baik, dan ketika itu buruk, seluruh tubuh akan buruk. Ini adalah hati. Ketika itu nempel, ikutilah dengan istighfar. Ikutilah dengan ketika kita berbuat salah, berbuat maksiat, ikutilah dengan kebaikan. Kenapa? Ibarat noda, ibarat kotoran tadi, kita langsung bersihkan. Gitu. Jadi paham ya tentang motivasi tadi ya. Kita identifikasi dulu nih. Nggak mungkin misalnya ibarat botol aja. Sebotolnya segini, tapi airnya kita 1 ember. Kan motivasi nih gitu. Kebanyakan dah. Akhirnya tumpah. Iya, akhirnya banyak yang mubazir dan sebagainya. Berarti itu posisinya momen-momen tertentu ya Pak. Saya memotivasi itu kita ambil momennya kayak gitu. Mungkin ketika momennya dia jatuh misalnya, ya bukan maksudnya bukan dia ketika terpuruk, misalnya posisi momennya kayak gitu kan pas kayak gitu. Ya misalnya lagi senang-senang lagi gitu. Kita motivasi kan Enggak. Lagi seneng-seneng boleh. Misalnya begini, dia dapat, misalnya ya, adik kita masih SD nih, dia dapat matematika 7 nilainya, padahal targetnya orang tua misalnya 9 misal kita kasih motivasi, tuh kan kamu bisa nilainya 7, kalau belajar sedikit lagi kamu pasti bisa nyampe 9. Makanya jangan nyerah, itu udah cukup segitu aja. Iya ya, memang Motivasi tambah Pak. ya gimana. Dulu kayak anaknya tanggone kayak Tambah dendam bro. Tambah dendam bro. Ah, itu ilmu iblis. ini pengalaman gini. pengalaman sih. Kayak anak si Ano kayak dapat 10 terus. Makanya ilmu perbandingan itu bukan untuk kualitas, bukan untuk manusia, tapi untuk benda mati. Misal begini, lebih cepat mana kelinci dibandingkan kucing? Itu cepat larinya atau cepat makannya atau Nah, makanya perbandingan ini lebih sederhana ya, cerita singkatnya. Perbandingan itu lebih tepat untuk kuantitas, untuk benda mati. HP Xiaomi apa Vivo? Oppo, iPhone gitu. Tapi kalau milih perempuan Cina atau perempuan Jepang, itu perbandingan. Nanti perempuan Jepangnya merasa direndahkan. Orang Jepang bro. Bekas kafir. Seron. Smack rebel. Nah, di sanalah titik penting motivasi atau bahkan merendahkan. Apalagi sampai ke ilmu perbandingan tadi. Jangan sampai ketika orang tua membandingkan seperti itu, kita counter, kita lawan, kita tenangkan hati adik kita, saudara kita dengan hal-hal yang lebih sederhana. Intinya di counter lah, nggak usah didengarin sama ibu bapak, nggak usah banding-bandingin. Yang penting kalau kamu di sini pinter, lanjutkan. Tapi ada tapinya. Yang penting kewajiban-kewajiban kamu di rumah misalnya nggak terbengkalai, sama orang tua bantu dan sebagainya. Begitu. misalnya jangan ketika kita mendengar perbandingan, kalau kita terpuruk akan itu. Ya, Misalnya kan kita mendengar perbandingan si A lebih baik, kita kan otomatis kan hati menolak Pak. Lemahnya kita bukan yang seperti itu kayak Iya. gitu. Kita mau bukan yang itu. Saya kan dulu waktu masih kecil sering dibanding-bandingin sama abang saya sih. ya kita semua sempet Ya, pasti ngalami kayak gitu. ya saya pikirnya itu dia kayak gitu. Saya punya jalan yang lain. Nah, itu. Iya. Maksudnya jalan yang lain dalam artian ya keahlian sipilnya ya manusia diciptakannya. Iya, kualitasnya beda-beda kan. Makanya tadi yang saya contohkan, kita ini burung, kita ini macan, kita ini ikan atau apa, kan semua spesifikasinya beda-beda.
Ikan kan nggak mungkin kita suruh untuk berlari secepat macan misalnya di darat, mas. Di darat yang mencelat-mencelat. Burung misalnya, kita nggak mungkin menyuruh menyelam kayak ikan, berenang dan sebagainya, nggak bisa. Makanya kita lihat spesifikasinya. Kembali lagi ke konsep adil tadi. Jangan sampai kita nggak adil sedari pikiran, ya kan? Pram kan ngomong begitu kan? Bumi manusia. Kayak bro, coba kaos saya malah. Gitu. Seorang yang berbelanja harus adil sejak dari pikiran. Coba anak SD dibilang kayak gitu. Next question. Oke Pak, surat Abasa ayat 1 sampai 4. Ya, apa saja aku hafal. Itu kan di situ kan menyebutin yang pertama ayat 1 Abasa wa tawalla. Dia itu dalam kurung, tapi yang dalam kurungnya kan Muhammad, berwajah masam dan berpaling. Ya, bacain aja sampai ayat 4 dulu. Dan pertanyaannya. Terus Anjar Abul Ama, karena seorang Buddha telah datang kepadanya. Wama yudhika la'allahu yasaka. Dan tahukah engkau Muhammad barangkali dia ingin menyucikan diri dari dosa. Au yazakaru batang atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Nah, di sini pertanyaanku tuh dari yang pertama itu kenapa berwajah masam dan berpaling? Dia Muhammad itu maksudnya itu ke Muhammadnya atau orang yang datang sama yang kedua kenapa berwajah masam dan berpaling? Terus yang ketiga itu ingin menyucikan diri dengan dosa atau mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya, itu satu hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Ya. Asbabun nuzul turunnya surat Abasa itu yang menjadikan saya mau kemanapun selama di sana ada orang yang mau belajar. Saya nggak melihat saya ini kepala sekolah, saya ini orang penting, saya ini orang sibuk dan sebagainya. Saya pasti datang. Kenapa? Karena saya ditegur dengan ayat itu berkali-kali. Dulu waktu masih kuliah, ada orang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dia Rasulullah sedang berkumpul dengan para pamannya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu segala macam. Sedang berkumpul dan mereka itu para saudagar kaya, para pejabat, para negarawan. Rasulullah sedang berkumpul, duduk seperti ini. Abdullah bin Umi Maktum datang. Iya, si buta dari gua hantu kan. Datang nanya-nanya. Tapi pas pertama datang, Rasulullah pas ngelinguk kayak iya, malingkan mukanya. Berwajah masam. Lah kon, nyol lagi kayak gini kak, bahasa kasarnya begitu. Gua lagi sibuk kayak gini nih, lu datang gitu. Itu bahasa kasarnya. Kemudian Rasulullah bermuka masam, Jibril turun. Makanya di sana di ayat berapa itu jangan seperti itu. Jangan seperti itu, dan ini adalah peringatan. Jangan pernah kamu ulangi lagi seperti itu. Ini ketika Nabi Muhammad itu seperti berbuat salah gitu. Ya, tanda kutip ya. Memang di seperti itu kan sama Allah biar turun ayat itu. Sebenarnya itu buat teguran juga buat kita ya. Iya. Yang berumur pejabat kayak gitu, tiba-tiba datang Iya. ngemis atau apa, Iya. kita jangan. Makanya kadang saya dilema gitu kalau misalnya ada anak yang datang ke rumah mau ngaji, mau diskusi, mau istilahnya belajar lah. Tiba-tiba disuruh bapak untuk selamatan atau 40 harian atau syukuran atau apalah. Yang pasti antara dari jam 7:30 sampai jam 9-an. Masih udah malam. Iya. Kalau ngobrol-ngobrol kita kan nggak mungkin
Padahal kan biasanya anak yang datang itu jam 8-an baru datang. Kan keder kan? Ini mau birrul walidain atau dapat surat abasa gitu. Kan keder kan? Aduh ini gimana ya? Ya kalau kakek bunsinnya udah bisa ya enak. Mau belajar Pak. Belajar, ajarin dong. Nah, Rasulullah ketika berbicara lagi berdakwah, Rasulullah dapat teguran. Makanya di ayat selanjutnya, kenapa kamu menyampaikan sesuatu pada orang yang tidak membutuhkannya? Itu ayat berapa ini? Ataupun orang yang merasa dirinya serba cukup, Nah. beras, Ah, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, itu ayat 6. ya, Nah, ayat 7-nya padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menunjukkan diri beriman. makanya ini itu prinsip saya kenapa ketika ada pesta, ada walimahan, ada kumpul-kumpul pejabat, kumpul-kumpul yang seneng-seneng, saya pasti menyendiri. Saya pasti entah itu di situ ada pemulung, di situ ada penjual es, saya pasti ke situ. Kenapa? Karena tanpa saya mereka yang bersenang-senang itu bisa bersenang-senang. Tapi orang yang kesepian tadi, entah itu pemulung, pembersih jalanan, siapa, pasti mereka akan senang ketika ada orang yang ya jak ngobrol, intinya menganggap dirinya ada gitu. Nyapu sing esuk anjuk sore tak sing jak ngobrol lah, singin medang segala macam. Nah, ayat kedua, anja ahul akma, ketika datang seorang yang buta. Seorang yang buta itu diibaratkan orang-orang yang mau meminta pelajaran. Makanya di ayat selanjutnya dia ingin mengambil pelajaran kan, mendapatkan. Atau dia ingin mendapatkan pelajaran. Orang yang ingin mendapatkan pengajaran itu diibaratkan dengan orang yang buta, orang yang belum paham, orang yang tidak melihat, orang yang masih bodoh dan sebagainya. Makanya ini teguran berat khususnya buat saya ketika ada orang-orang yang meminta belajar, minta diskusi. Kenapa? Karena yang datang pasti diibaratkan Abdullah bin Umi Maktum tadi, orang yang buta. Tapi ini pemahaman yang berat ya. Ini nggak berlaku buat kalian, tapi berlaku buat saya. Ketika ada orang yang datang, fasiknya seperti apapun. Kemarin saya sudah cerita tentang saya dipanggil orang yang akhirnya saya ke dukun yang lagi sakaratul maut. Saya udah cerita itu. Cerita belum? Udah cerita belum? Belum. Maghrib ditelepon salah satu ya tadi Abdullah bin Umi Maktum lah bahasa kasarnya. Iya. Iya. Maghrib ditelepon, Pak bisa datang ke sini nggak sekarang? Maghrib nggak bisa. Oh ya udah. Terus jam berapa? Ya udah nanti jam 18.20-an. Akhirnya habis maghrib keluar nemuin orang itu, pas ditanya ada apa Bu? Ini Pak, saya disuruh orang pinter buat nyari orang pinter. Kenapa? Aduh, Orang pinter yang mana? Gimana nih profesor? Ngomong aku ngai kontak si penadu kekuatan. Ternyata pas dia nelpon, ya ini bicara yang gak logis ya. Kalau tadi kan bicara hikmah kebijaksanaan, ini langsung bisa kita bisa nyerap jiwa kita gampang nyerap. Ini bicara tentang perdukunan. Ternyata pas saya ditelepon, dukunnya yang tadinya masih nafas, masih bisa ngobrol, langsung ambruk, langsung tinggal nafasnya. Ternyata pelajarannya apa? Ketika saya ditelepon orang perantara tadi, yang dulu juga pernah minta pelajaran katakanlah. Yang penting bukan kita nomor Pak. Saya masih normal gitu. Durung edan. Ternyata saya disuruh menuntun ajal dukun itu. Oh, Tinggal nafasnya aja. Pas kesana tinggal nafasnya. Akhirnya kesana jam 8 habis isya.
jam 2:30 pagi dia meninggal. Ya intinya begitulah. Dia masuk ucap itu nggak sempat. Akhirnya saya hanya bisa doa selamat, Allahumma salamatan fidin, sama meyasini, istilahnya nganter ditemani pahala-pahala itu. Nah kembali ke ayat 2 tadi, anja'ahul a'ma ya, ketika datang seorang yang buta. Dan engkau barangkali ingin menyucikan dirinya. Ya. Nah, yang ayat keempatnya kan atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat padanya. Ya. Nah, dari ayat ketiga ini sama ayat keempat ini dua hal yang berbeda atau satu hal yang sama? Bertingkat. Mensucikan kan tadi kan saya bilang akar dari keburukan hati adalah kebodohan, ya kan? Kebodohan itu menjadikan hati kita kotor, pikiran kita kotor. Ketika kita ingin menyucikannya, maka dengan ilmu, dengan hikmah, dengan hidayah dan sebagainya. Kemudian ayat terakhir keempat tadi meminta pelajaran, tanya jawab. Rasulullah itu sebagai tempat tanya jawab zaman itu, mata air ilmu. Pertanyaan apapun Rasulullah jawab. Bahkan saya udah pernah cerita tentang Rasulullah nyuapin bubur dari mulutnya kan ke PSK. Udah pernah dengar? Rasulullah makan bubur depan rumah, ngarep lawang, makan bubur di gundukan tanah depan rumahnya. Ada PSK, pelacur lewat. Ya zaman segitu juga udah ada pelacur, germo juga ada. Pas lewat ngeledek Rasulullah, makan kok kayak budak, makan nyegong sila lagi ya di atas gundukan tanah. Rasul jawab, ya kan saya budak yang terbaik. Abdullah sih hamba Allah, Abdul kan budak hamba. Terus PSK itu bilang lagi, makan kok cuma buat sendiri. Rasulullah jawab lagi, ya udah kalau mau ini barengan. Pas kayak gitu Rasulullah pelacurnya nanya lagi, jangan dari sendok, dari mulut kamu. Oh ya udah, dimakan sama pelacurnya. Mudah-mudahan barokah dari Rasulullah, tobat ya. Pesan sebenarnya di sini ya. Ya, kira-kira gue. Ini misalnya gue, tentang nama anak barokah. Ya gue. Ya, ada sanadnya. Sanadnya. Orang maksudnya sawisnya pangan baik, masih mie rebus. Mulanya barang ninggal, tiba-tiba mie rebus ngarep penyok, kaget aku. Lu casting gue mie rebus ngarep penyok siapa? Makanya itu Rasulullah itu menjadi mata air di zaman itu, menjadi sumber, dan beliau mau ditanya apa aja. Dan jangan salah, ketika Rasulullah bilang kamu jangan banyak nanya, nanti seperti Yahudi, itu bukan nanya yang seperti kalian ini, bukan. Nanyanya orang Yahudi itu nanya ngejak gelut. Contoh begini, bukan. Contoh begini. Kalau ada bukan, itu contoh beda. Ini contoh yang lebih kecil, yang sederhana. Kalau ada kambing kambing mati, terus digorok, halal nggak? Halal nggak? Haram kan? Haram. Terus yang mematikan kambing itu siapa? Allah kan? Terus ada kambing yang kita sembelih pakai bismillah, halal nggak? Halal. Yang mematikan siapa? Yang gorok siapa? Manusia kan? Yahudi itu nanya, kamu itu aneh Muhammad, yang dimatikan oleh Allah kamu haramkan, yang dibunuh oleh manusia kamu halalkan. Jawabnya
Itu pertanyaannya nggak boleh ditanyakan. Boleh, cuma kan itu ngetes. Dan Rasul, Dia ngetes. ya kan? Pernah ditanya kayak gitu? Iya, Rasulullah pernah ditanya kayak gitu. Jawab aja kan? Yang nggak dijawab, orang pertanyaan cuma ngeledek. Tapi nanti itu bakal terjawab di riset nggak sih Pak? Pengaruh antara yang hewan Oh iya, mati termati udah, itu dengan udah. Bangkai tapi kan emang ada dasarnya. ada. Kalau sesuatu yang ada dasarnya bisa dikoreksi. Ya, emang ada dasarnya. Tuh, lupa lagi ya tentang yang makan di warteg itu, masih inget nggak? Oh, yang ulama terkenal. Bukan. Yang tentang oh iya, makan di warung. Makan nasi halal nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi nggak bayar. Nah, Maksudnya utang. Maksudnya utang atau memang Ya nggak bayar, makan aja gitu. Boleh nggak? makan boleh, nggak bayar nggak boleh. Berarti Kalau di- Nggak diizinkan. Orang itu kan bismillah dengan izin. Iya, iya kan? Iya. Iya kan? Nangkep. Jadi pertanyaan seperti itu harus kita lawan dengan pertanyaan logika yang semacamnya. Kayak gitu. Ini tentang pertarungan pemikiran memang berat kalau kita nemuin orang-orang yang seperti Berarti harus pakai analogi dan dia. oh iya harus pakai kalau jawabnya pakai dalil mental. Dan Misalnya kan Pak, kita kan wah, saking emosinya, saking nggak boleh. pendek. Agama itu nggak boleh dibawa dengan emosional. semisal Pak, semisal namanya. Misalnya Oh, silakan silakan. Makanya begini, bahkan ketika perang pun kita nggak boleh perang atas dasar marah. Kisahnya Sayyidina Ali ketika mau membacok orang yang meludahi, dia justru menyarungkan pedangnya lagi. Kan aneh. Niki perang semangat, kok setelah saya ludahi kamu malah enggak? Ya kan? Normalnya kan kalau orang lagi perang diludahin Oh, pasti kan ya, super saya 5 kan langsung ulti kan, tapi ini malah menyarungkan pedang. Berarti itu dasar dari serangan jangan dasar pada Betul. Bahkan Mahatma Gandhi bilang siapa yang mengawali dengan kemarahan, dia yang akan mengakhirinya dengan rasa malu. Sama, rasa malu, penyesalan dan sebagainya. Kalau ada orang nyesel di depan orang yang di depan orang yang tidak setara, intinya lebih rendah lah. Malu nggak? Kamu ngomong ke adik kamu, Mas Bemien pernah kawak kah? Pernah gagal kah? Pernah ditempeleng guru kah? Isin lah. Pasti malu. Siapa yang mengawalinya dengan kemarahan, dia akan mengakhirinya dengan rasa malu. Itu ucapannya Gandhi, Mahatma Gandhi. Habis pertanyaan? Cukup? Masih Oh masih. remeh. Barangkali ini udah panas. Ya, mau Banyak satu pertanyaan yang ini Pak, ini kaitannya ayatnya karo Akbar. ya Di sini kan menunjukkan bahwa Muhammad memiliki sifat maksum. iya maksum. Itu untuk orang biasa itu bisa berubah. Maksudnya ketika kita berbuat salah ya ada teguran kayak yang saya lakukan. Kalau semaksum Nabi Muhammad nggak bisa. Tapi kalau kita ditegur, diingatkan oleh sesuatu yang kita nggak tahu itu ya. Intinya ada teguran. Tiap kita melakukan kesalahan atau dosa yang fatal, kita ditegur. Itu nggak harus nunggu suci banget. Gini loh. Kalau kita nggak makan aja, nggak makan nih, siang nggak makan. Iya. Ada peringatan nggak?
lapar Pak. Lapar kan? Iya. Kalau itu ditahan terus, efek selanjutnya apa? Wah. Kemah. Sebelum kemah, Lemas. lemas. Kemudian kepala Pusing. pusing. Itu kan peringatan kan? Iya. Emosi meningkat. Emosi meningkat. Ya kan? Iya. Pengalaman kayak Karena orang yang lapar itu lebih berbahaya. Daripada orang yang nggak tidur. Jadi nek omongan apa jauh gitu ngono ya. Lu mangan dikit kita tak bayarin. Kores sudah sewa. Makanya negosiasi apa di warung. swab ya. Diplomasi meja makan. Wah. Jadi apa? Tadi kita nggak harus nunggu jadi orang suci katakanlah ya. Setiap kita melakukan kesalahan, peringatan itu ada, pasti. Persoalannya kita tingkat kesuciannya seperti apa. Semakin kotor hati kita, semakin nggak nyadar kalau kita sudah diperingatkan, kita udah ditegur.